Selamat pagi, kami dari kelompok TK05 kali ini akan mempresentasikan hasil final report dari produk kami, yaitu Biopesticide Spraying Drone. Pembahasan pertama kami adalah tentang latar belakang pembuatan produk. Hal ini bisa dilihat dari permasalahan dan solusi yang sudah ada pada saat ini. Permasalahan utamanya adalah permasalahan hama yang menyerang tanaman pertanian maupun perkebunan. Hal ini menyebabkan penurunan jumlah hasil panen secara signifikan. Petani mengatasi masalah ini dengan menggunakan pestisida. Sayangnya, kebanyakan pestisida yang sering digunakan merupakan pestisida konvensional yang bisa menimbulkan dampak berbahaya baik kepada tanah, air, hewan lain maupun manusia. Selain itu, penyemprotan pestisida juga masih menjadi masalah karena masih sangat bergantung kepada manusia, sehingga masih sering terjadi permasalahan misalnya tentang ketidaktepatan ataupun upah pekerja. Untuk memastikan agar pembahasan mengenai produk ini tidak terlalu jauh, ruang lingkupnya akan dibatasi sebagai berikut. Statement for design-nya adalah Biopesticide Spraying Drone. Deskripsi produk ini adalah aplikasi penyemprotan biopestisida dengan menggunakan drone pertanian. Tujuan utama bisnisnya adalah drone yang efisien dengan harga terjangkau. Target pasar utamanya adalah pemilik lahan pertanian atau perkebunan yang menggunakan pestisida. Rintangannya adalah harga drone yang agak mahal dan petani yang masih ragu untuk menggunakan teknologi baru. Pemangku kepentingannya adalah pemroduksi biopestisida dan drone, retailer, dan pengguna produk. Ekspektasi pengguna produk ini bisa dilihat dari survei yang kami lakukan. Terkait pestisida, kriteria yang paling penting menurut mereka adalah keefektifannya. Terkait aplikasi penyebarannya saat ini, kelemahannya yang paling terlihat adalah persebarannya yang tidak merata. Terkait ekspektasi dari produk kami, yang mereka paling inginkan adalah keefektifannya ketika melalui medan yang sulit dan efisiensi pengeluaran. Terkait harga yang diinginkan yang memungkinkan, kebanyakan orang memilih harga 40-50 juta tiap 1000-2000 hektar lahan. Kelompok kami mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dari data hasil survei dan memilih kebutuhan yang paling penting untuk ada pada produk ini. Di antaranya adalah biopestisida yang bisa mengendalikan hama target, drone penyemprot yang penyebarannya merata, teknologi penyemprot biopestisida yang bisa dikendalikan dari jarak jauh, dan biopestisida dan drone penyemprot yang memenuhi semua aturan dan regulasi yang ada. Kami membandingkan produk kami dengan 4 produk lain yang sudah ada di pasaran. Kelebihan produk kami dibandingkan yang lain diantaranya adalah penyebaran biopestisida yang merata, bahan produk yang cukup tahan lama dan strukturnya kuat, dan menggunakan teknologi penyebaran yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Perkenalkan, saya Christopher Reynaldo dan saya akan menjelaskan tentang konsep generation. Dari data yang sudah didapat dari survei, kita akan membuat mind map yang menjelaskan konsep kita. Terdapat 3 jenis mind map: existing concept, new concept, dan combined concept. Pertama-tama adalah existing concept, di mana bagaimana cara penyebaran biopesticidanya sendiri. Yang mind map ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tipe biopesticidanya, yang kedua adalah sistem kerja penyebarannya, dan yang terakhir adalah tentang safety-nya terhadap human atau environment. Dapat dilihat di mind map ini. Kemudian working principle atau cara kerja dibagi menjadi 2, yaitu remotely controlled dari jauh atau directly controlled dari dekat. Untuk new concept, kita menginginkan pada bagian working principle hanya remotely controlled, karena kita ingin membuatnya lebih efisien dan aman untuk pekerja yang menggunakannya.
Kemudian dari kedua mind map tersebut digabungkan menjadi satu untuk mengenerate konsep-konsep yang kemudian akan dievaluasikan lagi. Dari combine konsep mind map tadi akan dibuat list semua konsep yang kemudian akan kita lakukan screening dengan metode RVF atau redundant, fact, foolish. Sehingga yang redundansi atau yang berulang, yang fact yang tidak jelas, dan yang foolish yang aneh atau tidak plausible akan dibuang. Sehingga kita akan mendapatkan selected concept atau konsep yang sudah di-screen yang kemudian akan kita scoring yang mana konsep yang paling bagus. Berikut adalah konsep-konsep yang sudah di-screening melalui RVF. Konsep ini kemudian akan di-rating lebih lanjut menggunakan scoring matriks berikut ini. Scoring didasarkan pada matriks ini. Kita memiliki 6 kriteria penting yaitu performance dari spraynya, performance dari biopesticide, ketahanan, kemudahan penggunaan, harga, dan yang paling penting adalah safety. Kemudian, tabel ini menunjukkan parameter untuk rating. Slide ini menunjukkan hasil rating berdasarkan parameter pada slide sebelumnya. Dapat dilihat bahwa konsep O merupakan konsep dengan nilai tertinggi yang disusul dengan konsep Q pada posisi kedua. Berdasarkan hasil screening dan rating produk, kemudian kita melakukan survei ulang terhadap responden yang sudah melakukan pengisian kuesioner di awal untuk menanyakan pendapat mereka apakah mereka tertarik untuk membeli produk kita. Dan ternyata 26 dari 100 orang merasa tertarik untuk membeli produk kita. Sebelum melanjutkan pengembangan produk, kita harus memahami lebih dalam produk kita sendiri melalui literatur review. Pertama adalah biopesticide-nya. Apa keunggulan biopesticide dibanding pesticide? Setelah itu, tipe-tipe biopesticide apa yang paling menguntungkan untuk kita gunakan? Itu kita pelajari. Dan kita juga harus memahami drone-nya lebih lanjut. Apa itu drone? Kegunaan drone di bagian agrikultur apa? Untuk apa? Dan bisa dialokasikan kemana saja? Dan tipe-tipe drone yang sudah terdapat di pasar, tipe mana yang lebih baik digunakan untuk men-spray biopesticides? Perkenalkan, nama saya Yovita Wilona dan saya akan menjelaskan mengenai brand kami. Brand kami adalah AgriSky dengan logo sebagai berikut dan hashtag Fly to Protect. AgriSky yang merupakan gabungan dari agriculture dan sky berarti bahwa ini adalah produk yang kami yaitu drone yang dapat terbang tinggi menyebarkan biopestisida di dunia pertanian dan juga memiliki untuk meningkatkan dunia pertanian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Logo kami ini dapat dilihat ada warna hijau, biru, dan juga drone-nya yang melambangkan wellness, intelligence, dan produk kami. Selanjutnya ini adalah spesifikasi produk kami yang kami bagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah biopestisida meliputi viskositas dan densitas, tangki meliputi material, kapasitas, dan dimensi, kemudian drone meliputi form, velocity, tensile strength, battery capacity, maximum power usage, area, dan height, dan kemudian spraying system meliputi modelnya, diameter dropletnya, spray rate, debit, pressure, dan quantity, dan selanjutnya ada juga kamera meliputi kamera resolusinya dan juga frame rate-nya. Selanjutnya ini adalah prototipe dari produk kami, tampak depan, samping, bawah, dan atas. Selanjutnya ini adalah bentuk dari packaging produk kami, bisa dilihat di gambar. Perkenalkan, nama saya Tasya Ufa, dan saya akan menjelaskan mengenai product manufacturing. Yang pertama adalah market analysis, di mana target pasarnya itu merupakan Indonesia yang memiliki luas perkebunan yang cukup besar. Segmentasi pasar untuk produk AgriSky dibagi secara geografis untuk pemilik lahan, secara demografis untuk pemilik lahan yang luas, dan secara perilaku untuk masyarakat yang mau menggunakan teknologi.
Kemudian dilakukan perkiraan demand dengan asumsi untuk 1 hektar dibutuhkan satu produk drone dengan margin error-nya 80%. Kemudian melalui perhitungan dengan asumsi bahwa pabrik beroperasi selama 266 hari dalam setahun, kapasitas produksi yang dibutuhkan adalah 60 produk per hari. Proses produksi dari AgriSky Drone ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu yang pertama connecting untuk menyambungkan tangki biopestisida dengan penyangganya, lalu structure assembly untuk menggabungkan tangki biopestisida tadi dengan struktur drone lainnya, lalu energy assembly untuk merancang sensor di dalam drone, lalu programming untuk membentuk program di dalam drone, lalu drone assembly untuk menggabungkan seluruh komponen utama dari drone sehingga membentuk produk AgriSky, lalu filling biopestisida, lalu quality check dari produk drone yang setelah dibentuk, packaging, dan yang terakhir adalah distribusi produk ke pasar. Nah, block flow diagram ini udah menampilkan neraca massa yang terjadi selama proses. Kemudian berikut ini adalah block flow diagram yang menampilkan neraca energi yang terjadi selama proses produksi. Selanjutnya adalah peralatan-peralatan utama yang digunakan dalam proses produksi, yaitu ada drill untuk ngebor saat proses connecting, lalu soldering iron untuk menggabungkan komponen-komponen elektronik, lalu screwdriver elektrik untuk mengencangkan baut, lalu nut driver untuk memasang propeller, safety knife untuk memotong komponen-komponen, lalu wire cutter untuk memotong kabel, multimeter yang digunakan pada saat quality checking, lalu filling machine digunakan untuk proses filling, dan komputer yang digunakan untuk proses programming. Pada perhitungan neraca massa dan energi, perhitungan waktu operasi yang digunakan adalah dengan basis 1 hari, kapasitas 60 produk per hari, dengan batch per harinya 1 batch, dan waktu kerja selama 8 jam per hari dan 260 hari per tahun. Kemudian berikut ini adalah perhitungan neraca energi untuk konsumsi listrik pada pabrik per jamnya untuk peralatan-peralatan utama yang digunakan pada proses produksi. Karena dominan dari proses ini merupakan proses assembly, sehingga tidak banyak peralatan yang membutuhkan energi listrik. Selanjutnya adalah plan scheduling yang terbagi atas 3 tahap, yaitu pre-production, production, dan post-production. Pre-production itu merupakan proses persiapan pada awal pembukaan pabrik, seperti absen dan persiapan peralatan dan raw material yang membutuhkan waktu selama 1 jam. Lalu production itu untuk proses produksi dari produk, itu membutuhkan waktu hingga mencapai 6 jam. Dan tahap yang terakhir itu adalah post-production, itu seperti pembersihan, pengecekan peralatan, dan ketersediaan bahan untuk keesokan harinya, membutuhkan waktu hingga 50 menit. Kemudian selanjutnya adalah performance matrix, yang mana terdiri dari throughput time yang membutuhkan waktu selama 460 menit, process velocity sebesar 1,373, productivity sebesar 0,989, utilization of energy sebesar 0,16 kWh per unit, utilization of time sebesar 0,854, dan efisiensinya sebesar 2,242. Lokasi pabrik yang dipilih setelah melihat beberapa pertimbangan adalah di daerah industri Delta Silicon 1 Lipo Cikarang dengan luas area sebesar 3.500 meter kuadrat dan seharga 10 miliar 250 juta rupiah. Kelebihan dari lokasi yang dipilih ini adalah aksesibilitas yang mudah dan juga kedekatannya dengan pekerja. Kemudian berikut ini adalah plan layout yang digunakan pada pabrik yang telah dipilih, yang mencakup beberapa bagian ruangan, termasuk production area, loading zone, storage, office, research and development, simulation room, dan juga others seperti toilet dan lain-lain. Perkenalkan, saya Hilmia Zahra akan melanjutkan mengenai supply chain management. Jadi proses supply chain management ini terdiri dari bahan baku atau raw material yang dikirimkan oleh supplier ke pabrik, kemudian dimanufaktur dan diinventarisasi, kemudian dilakukan pengiriman kepada pelanggan, baik melalui toko online maupun toko offline. Untuk toko offline akan dikirimkan ke wholesaler, kemudian akan dikirimkan ke retailer-retailer yang berupa toko yang menjual peralatan untuk pertanian, kemudian baru dijual ke pelanggan. Kemudian akan dijelaskan mengenai jalur distribusi produk yang terdiri dari 5 area. Untuk area distribusi yang pertama terdiri dari Kota Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Bandung. Untuk area distribusi yang kedua terdiri dari Semarang, Surabaya, dan Malang. Untuk area distribusi yang ketiga terdiri dari Lampung, Palembang, Pekanbaru, dan Medan. Untuk area distribusi yang keempat terdiri dari Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Dan untuk area distribusi yang kelima terdiri dari Makassar dan Manado.
Kemudian akan dijelaskan mengenai persediaan bahan baku. Dapat terlihat pada grafik, untuk biochemical pestisida dan tangki biopestisida akan diorder setiap 2 minggu sekali. Untuk quadcopter farm dan landing gear akan diorder setiap 3 bulan sekali. Dan untuk bahan baku yang lainnya akan diorder 2 kali setahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai rincian biaya dari produk kami. Pada diagram, dapat terlihat bahwa variabel yang memberikan efek terbesar pada total capital investment adalah biaya working capital, yaitu sebesar 88%. Kemudian variabel terbesar kedua adalah biaya gedung, yaitu sebesar 9%. Kemudian pada annual operational cost breakdown, dapat terlihat pada diagram, variabel yang memberikan efek terbesar adalah biaya bahan baku, yaitu sebesar 60%. Kemudian variabel kedua yang terbesar itu adalah biaya R&D, yaitu sebesar 36%. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis profitabilitas dari produk kami. Berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, dapatkan bahwa nilai WACC dari produk kami adalah 4,25%, nilai ROI 31%, NPV sekitar 535 miliar, IRR sebesar 37%, payback period selama 3,03 tahun atau 787 hari, dan break-even point pada saat terjualnya 42.546 produk. Kemudian, harga dari produk kami adalah 40 juta dengan profit margin 18%. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis sensitivitas. Komponen-komponen yang difluktuasi adalah harga jual produk, biaya bahan baku, dan biaya operasi dari gaji tenaga kerja. Kemudian parameter profitabilitas yang digunakan dalam analisis ini adalah IRR, NPV, dan payback period. Dari ketiga grafik dapat terlihat bahwa grafik yang berwarna biru, yaitu harga jual produk, memberikan efek terbesar pada IRR, payback period, dan NPV. Dengan menaiknya harga jual produk, maka akan meningkatkan IRR, meningkatkan NPV, dan akan mempercepat payback period. Sementara biaya pekerja dan biaya raw material atau biaya bahan baku akan memberikan efek yang berkebalikan. Untuk meningkatkan profit dapat dilakukan dengan memodifikasi biaya bahan baku yang dilakukan dengan cara menemukan supplier yang lebih murah. Perkenalkan kembali, nama saya Vita Wilona, dan adapun konklusi dari presentasi ini adalah sebagai berikut. Pertama, biopestisida dapat secara efektif membunuh hama dan juga lebih aman bagi lingkungan dan penggunanya. Brand kami bernama AgriSkyle dengan desain dimensi 150x150x50 cm dengan besar tangki 20x20x21 cm untuk kapasitas 8 liter. Kapasitas produksi kami adalah 2.237 produk per tahun atau 60 produk per hari dengan mengasumsikan ada 260 hari kerja. Pabrik kami akan bertempatan di Delta Silicon 1 Lipo Cikarang Industrial Area dengan total area 3.500 meter persegi. Kami akan mendistribusikan ke 16 kota yang berlokasi di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan juga Sulawesi. MAR project ini adalah 4,25% dengan yang IRR yang kami dapatkan adalah 37% sehingga project ini sangat profitable. Break-even point dari AgriSkyle ini adalah 42.546 produk dengan yang dapat dicapai pada tahun ketiga. Profit margin ini adalah 18% sehingga harga produk kami 40 juta. Akhir kata, kami ingin menekankan bahwa produk kami AgriSky merupakan biopesticide spraying drone yang merupakan pengembangan dari teknologi agricultural. Kami berharap dengan adanya AgriSky di Indonesia ini akan meningkatkan dan mendorong pengembangan dari teknologi agricultural ini, dan kami juga sangat berharap jika pemerintah akan lebih mensupport lagi pengembangan dari teknologi agricultural ini karena akan membawa produksi yang lebih baik dan juga kesejahteraan yang lebih baik bagi petani. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Berikut ini adalah referensi kami.